Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusnana Paret? Pada kali ini, pada pertemuan ke-9 pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina, yaitu Filipina Selatan, khususnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380-an. Nah, Islam pertama kali disebarkan oleh Karimun Makhdum dan Raja Bakwida. Beliau merupakan seorang pangeran dari Minangkabau. Nah, Islam kemudian tersebar di Pulau Lanao dan bagian utara Zambonaga, serta daerah pantai lainnya yang ada di Filipina. Nah, itu sudah dikenal dengan sistem yaitu disebut dengan Manguindanao, Code of Law, atau luwuran yang didasarkan atas Minhaj dan Fatih I Kareh, Tagrebu I Intifa dan Miratu Tullah. Atas hasil kerja kerasnya, akhirnya kebungsuan Manguindanao memeluk Islam. Nah, Manguindanao ini kemudian menjadi seorang datuk yang berkuasa di provinsi Davao di bagian tenggaranya Pulau Mindanao. Jadi setelah itu Islam disebarkan ke Pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Nah, sepanjang garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada di dalam kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk. Jadi datuk itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi di Filipina juga namanya datuk. Datuk ini atau dengan sebutan lain itu raja ya. Nah, dari sinilah awal peradaban Islam dimulai di wilayah Filipina. Ada pula pendapat lain yang mengatakan mengenai masuknya Islam datang ke Kepulauan Sulu, bahwasanya Islam itu datang pada abad ke-9 melalui perdagangan. Islam menyebar ke Filipina melalui Sulu abad ke-14 oleh para dai yang datang dari kepulauan Indonesia. Jadi hubungan Indonesia dengan Filipina itu memang sudah dekat dari dulunya. Namun pada abad ke-13 sudah banyak pedagang-pedagang muslim yang menetap di sana. Itu tepatnya di Pulau Sulu ya. Karena letak geografis Filipina yang strategis menjadikan salah satu jalur perdagangan internasional yang membentang Laut Merah hingga ke Laut Cina. Nah, jalur perdagangan tersebut dikuasai oleh para pedagang muslim. Jadi penyebaran Islam berkembang pesat hingga awal abad ke-16 di Filipina. Nah, pada masa ini penyebaran Islam tersebut mencapai di Kepulauan Mindanao ya, Kepulauan Visayas, bahkan sampai ke Pulau Luzon yang ada di Filipina. Nah, pada tahun 1520, jumlah pedagang dan dai dari Kalimantan meningkat jumlahnya datang ke Filipina. Nah, dan pada tahun 1565, Spanyol menemukan orang-orang Muslim yang ada di Filipina. Dan pada masa itu sedang terjadi Islamisasi secara besar-besaran, khususnya di Filipina Selatan. Pada tahun 1570, Angkatan Bersenjata Spanyol di bawah pimpinan Lescafi menghentikan proses Islamisasi di Filipina. Dan selama 3 abad berikutnya terjadi peperangan yang tak kunjung henti antara orang-orang Spanyol dan orang-orang Filipina, khususnya Filipina bagian selatan.
Penyebaran Islam mulai menghadapi hambatan dengan masuknya bangsa Spanyol ke Filipina pada tahun 1565 yang bertujuan untuk memperoleh koloni baru serta sekaligus menyebarkan agama Kristen Katolik. Nah, dan pada saat itu penduduk Muslim Filipina disebut Moro oleh bangsa Spanyol. Konflik dan proses penyusutan itu berlanjut pada masa Amerika Serikat menjajah Filipina, itu pada tahun 1898 sampai 1935. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat baik yang dapat dipercaya. Dan inilah karakter musuh-musuh Islam sebenarnya pada abad ini. Dan inilah hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates ya, itu pada tanggal 20 Agustus 1898 Masehi, yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik untuk mengambil hati orang-orang Islam saja agar tidak memberontak. Karena pada saat itu yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Nah, jadi begitu ya. Nah, setelah kaum revolusioner Amerika itu kalah pada tahun 1902 Masehi, kebijakan Amerika di Mindanao dan Sulu bergeser kepada sikap campur tangan langsung penjajahan terbuka. Setahun kemudian, Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah Provinsi Moroland. Nah, dengan alasan untuk memperadabkan rakyat Mindanao dan Sulu. Pada tahun 1935, ketika pemerintahan persemakmuran Filipina terbentuk sebagai hasil kesepakatan perjanjian Amerika dan pejuang nasionalis Filipina, Manuel Quezon, yaitu Presiden Filipina pertama yang terpilih pada tahun 1935 sampai 1944, menyatakan pada masyarakat Moro bahwa mereka, para sultan dan datuk, tidak lagi memiliki tempat pada pemerintahan baru tersebut. Dan hukum nasional akan diberlakukan pada setiap warga negara tanpa melihat agamanya. Pernyataan Quezon tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Moro yang selalu menganggap dirinya sebagai bangsa sendiri terlepas dari Filipina. Kemudian sekitar 100 lebih datuk dari suku Maranao mengirim surat kepada Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Franklin Delano Roosevelt, untuk meminta ingin dipisahkan dari pemerintahan persemakmuran tersebut dan lebih memilih di bawah perlindungan Amerika sampai mereka mampu membentuk pemerintahan sendiri. Nah, kita akan coba melihat bagaimana kondisi Islam di Filipina. Islam di Filipina pada awalnya tidak mendapatkan tantangan dan hambatan. Namun setelah Spanyol masuk dan mendirikan kekuasaannya di Filipina, diiringi oleh Amerika dan Jepang, Islam pun mengalami tantangan dan hambatan yang sama beratnya. Pada bulan Mei 1898, Amerika datang ke Filipina di bawah pimpinan Commodore Dewey dan berhasil menghancurkan angkatan laut Spanyol di Manila. Nah, melihat perkembangan Islam yang pesat, maka pada akhirnya Amerika pun mengekangnya, sehingga non-Islam diberikan kelonggaran melawan umat Islam. Sedangkan umat Islam selalu diawasi dan diberikan hukuman apabila mengadakan pembalasan. Karena itu umat Islam berusaha membebaskan diri dari kekuasaan Amerika.
dan memberontak di bawah pimpinan Datuk Mundi dan Datuk Piang melawan golongan non-Islam. Nah, kemudian Amerika membuat undang-undang Pax American, yaitu memperbolehkan daerah-daerah umat Islam dihuni dan diadiami oleh kaum Kristen dan melarang umat Islam yang berada di luar daerah untuk masuk ke daerah itu. Umat Islam merasa terisolir dari umat Islam lainnya yang menyebabkan kelemahan dari golongan Islam. Nah, setelah beberapa lama umat Islam mengalami tekanan demi tekanan, akhirnya mereka sadar untuk bangkit kembali dan meraih kejayaan kembali. Umat Islam di Filipina kemudian membentuk suatu wadah ataupun organisasi untuk menampung perjuangan dan gerakan kaum muslimin, yaitu Moro National Liberation Front atau dikenal dengan MNLF. Aliansi lain sebagai akibat dari perkembangan tersebut melahirkan organisasi baru, yaitu Muslim Independent Movement atau MIM dan Bangsa Moro Army atau BMA yang berjuang bagi kaum muslim di Filipina. Dengan wadah ini, kaum muslim melakukan gerilya untuk menentang pemerintahan, menuntut keadilan. Nah, kebangkitan Islam di Filipina. Nah, sahabat-sahabat Yusna Anak Parit, proses Islamisasi di Filipina dihentikan oleh kedatangan Spanyol pada tahun 1567. Akibatnya, Islam mempunyai kesempatan untuk berkembang secara penuh di Filipina, kecuali di Filipina Selatan. Di antara hal penting dalam kebangkitan Muslim Filipina adalah pemberontakan logis dan pemberlakuan undang-undang darurat. Pemerintah Filipina memutuskan dan mengambil tindakan penyelesaian konflik. Dalam menghadapi upaya pemisahan diri umat Islam, pemerintah nasional mengambil pendekatan bercabang-cabang, yakni konsolidasi meliputi dialog terbuka dengan semua kelompok yang terlibat dalam pemberontakan untuk membahas berbagai persoalan. Nah, langkah-langkah itu yang pertama, pemerintah regional dan otonom. Dua pemerintahan ini diciptakan sebagai hasil dari Tripoli Agreement yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Filipina dengan MNLF pada tahun 1976. Yang kedua, Kementerian Urusan Agama Islam dengan bidang tugas menerapkan kebijakan yang menjamin penyatuan Filipina Muslim ke dalam masyarakat Filipina keseluruhan dengan tetap menghormati keyakinan, adat istiadat, tradisi, dan lembaga mereka sejalan dengan tujuan aspirasi nasional. Yang ketiga, Badan Pengelola Perjalanan Haji di Filipina dalam Dekret Presiden nomor 1302 dan ditandatangani pada tahun 1978, badan ini memiliki kekuasaan untuk memprakarsai dan mengelola semua segi program yang relevan bagi pelaksanaan haji tahunan. Yang keempat, Institut Studi Islam Universitas Filipina. Nah, dengan demikian agama Islam di daerah Filipina ini dapat dibagi dua kategori, yang sebagian banyak menganut Islam, namun sebagian lain banyak yang menganut agama Kristen. Daerah yang paling banyak menganut agama Islam ialah Filipina Selatan dan Moro. Kita akan coba melihat minoritas Muslim Filipina dengan pemerintah. Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada tahun 1946
1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia merdeka itu pada tahun 1945 dari Amerika Serikat, ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya Amerika Serikat dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, yaitu pemerintah Filipina. Tekanan semakin terasa dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa pada tahun 1965 sampai 1986. Kebijakan umum pemerintah Filipina terhadap kaum muslim pada dasarnya tidaklah berubah ya. Hanya berbeda intensitasnya saja dari satu presiden ke presiden lainnya. Nah, Presiden Manila yang mempunyai 4 titik pandang terhadap muslim. Yang pertama, pemerintah masih memegang pandangan kolonial, yaitu Moro yang baik adalah Moro yang mati. Kemudian yang kedua, kaum muslim adalah warga kelas 2 di Filipina. Yang ketiga, kaum muslim adalah penghambat pembangunan Filipina. Yang keempat, masalah Moro adalah masalah integrasi, yaitu bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam ras utama, yaitu mainstream ya, tubuh politik nasional. Peningkatan penduduk bukan Islam di Kota Balo dan bagian-bagian Lanao menyebabkan banyaknya orang Islam yang berkesimpulan bahwa ada rencana jahat pemerintah yang sengaja untuk membubarkan orang-orang Islam. Nah, memastikan bahwa mereka tetap merupakan minoritas dalam wilayah mereka sendiri. Jadi bahasa lainnya itu adalah menjadi penonton di negara sendiri. Nah, dalam menyelesaikan masalah Moro, Manila tersebut pemerintahannya mengambil kebijakan strategis. Yang pertama, militerisasi. Nah, kebijakan ini biasanya diterapkan dalam kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang Islam. Dan ini dilakukan tanpa memperhatikan hak sipil warga negara dan batas-batas konstitusional. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk memindahkan orang-orang Kristen dari Luzon dan Provinsi Visayan ke daerah Muslim, serta mengubah komposisi dan demografi di wilayah Muslim tersebut. Yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk mencap kegiatan Muslim sebagai fundamental Muslim. Penangkapan dan penggerebekan yang terjadi terhadap sejumlah warga Timur Tengah yang didakwa sebagai teroris internasional dan dituduh terlibat dalam rencana membunuh Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Filipina pada tahun 1995. Para menteri dan kepala negara APEC, Presiden Fidel V, Ramos, para perwira tertinggi militer Filipina, dan tokoh-tokoh asing lainnya. Nah, yang keempat, kebijakan pemusnahan seperti pembunuhan membabi buta dan pembantaian penduduk sipil sebagaimana yang terjadi dalam pembantaian Kawit, Jabidah, Masjid Manila, pembakaran kota Jolo, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan pemerintah inilah yang mengundang sejumlah protes dan perlawanan dari kaum muslim. Dari sinilah kemudian muncul front-front perlawanan seperti MIM atau Muslim Islamic Movement. Ada lagi organisasi lain, Ansar el-Islam. Kemudian ada juga MNLF ya, atau Moro National Liberation Front. Nah, kemudian juga ada MILF, yaitu Moro Islamic Liberation Front. Sebagai penutup, Islam masuk di Filipina tidak lama setelah Islam berkembang di dunia Melayu. Islam masuk ke wilayah Filipina, khususnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380-an, yang dibawa oleh seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul al-Makadum
dan Raja Baguinda. Beliau adalah seorang pangeran dari Minangkabau. Nah, itu di Provinsi Sumatera Barat ya. Kepulauan Sumatera, Riau, Indonesia. Nah, perkembangan Islam di Filipina awalnya tidak mengalami hambatan, namun setelah bangsa Spanyol, Amerika, dan koloninya itu memasuki Filipina dan menguasainya, maka barulah Islam mengalami hambatan karena pada saat itu Spanyol dan Amerika ingin memperoleh koloni baru dan menyebarkan agama Kristen Katolik. Oke, sahabat-sahabat Ijus dan Aparit, semoga uraian singkat saya tentang masuknya Islam dan perkembangan Islam di negara Filipina mudah-mudahan memberikan pemahaman baru kepada kita, sehingga rekan-rekan semua dapat memahami bagaimana perkembangan Islam yang ada di Filipina. Saya Ijus Indra Aparit atur diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.